Tanggul laut di Teluk Jakarta adalah tanggul yang dibangun sepanjang 13 km untuk menahan agar air laut tidak tumpah ke daratan. Seperti yang kita ketahui bahwa daratan di daerah Muara Baru, Jakarta Utara kondisinya sangat rendah, bahkan lebih rendah dari permukaan laut. Untuk itu, keberadaan tanggul ini sangat penting, karena jika tidak ada tanggul, maka daratan di pesisir Muara Baru pasti akan tersapu air laut. Namun kabar mengkhawatirkannya adalah tanggul ini dibuat terlalu tipis. Di samping itu sudah banyak yang amblas dan terdapat beberapa bagian yang retak sehingga terjadi rembesan air secara terus-menerus. Teman-teman, kalau kita perhatikan, memang di beberapa bagian tanggul ini sudah mengalami keretakan. Bisa kita lihat itu ada yang pecah dan air terus mengucur dari balik tanggul. Ya, teman-teman, mari kita amati lebih dekat lagi ya. Nah, teman-teman, ini dia bagian yang retak itu ya. Retakannya ini cukup besar dan air yang mengocor dari balik tanggul pun cukup deras. Bisa lihat sendiri ya teman-teman. Dan selain retak, ternyata pondasinya pun ada yang sudah renggang nih teman-teman. Nah, ya retakannya lumayan menganga nih. Ngeri juga nih kalau terus dibiarkan. Waduh, bahaya ini. Coba yuk kita lihat bagian yang lain yang mengalami keretakan juga. Nah, kalau ini kecil sih retakannya, cuma air tuh sudah rembes keluar. Bagian ini nih retak juga dan lumayan retaknya tuh ya, kelihatan kan ada garis dari bawah sampai ke atas dan di bolongnya itu ada air yang keluar cukup besar ya. Nah, ini juga nih ada rembesan juga air keluar nih dan retaknya tuh kelihatan sampai atas, dari bawah sampai atas. Ya, ini bahaya nih kalau terus dibiarkan. Nah, apalagi yang ini nih. Air terus keluar juga nih karena bolong ya. Lihat ini juga ada yang bolong nih, pondasinya ada yang bolong ya. Waduh, jadi sepanjang jalur tanggul ini banyak sekali retakan yang terjadi ya, sehingga air terus mengucur keluar. Nah, teman-teman, ini pemandangan dilihat dari puncak tanggul ya. Bisa kita lihat bagaimana perbedaan tinggi antara lautan dan daratan. Di sana ada pula sebuah musola atau masjid yang dulunya adalah wilayah daratan, namun kemudian hampir tenggelam tergenang air laut. Nanti juga kita akan ke sana ya. Tapi nanti kita akan lihat dulu bagaimana kondisi tanggul ini di beberapa bagian yang lain ya. Kita akan melihat dan akan meninjau sejauh mana dan sebanyak apa bagian-bagian yang sudah retak atau amblas. Tanggul ini berfungsi untuk menghalau agar air laut tidak tumpah ke daratan. Namun sayang, kondisinya pada saat ini tanggul ini mengalami keretakan hingga air laut yang dari dalam
mengalami kebocoran dan rembes keluar ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah kondisi air laut yang bocor kemudian rembes ke daratan dengan posisi yang cukup mengkhawatirkan ya. Banyak air laut yang akhirnya mengalir ke daratan melalui celah-celah rembesan tersebut. Ini harus menjadi perhatian untuk kita semua, terutama warga Jakarta yang berada di daerah Muara Baru, juga pemerintah agar memperhatikan kondisi ini. Karena kalau misalnya terus dibiarkan seperti ini, akibatnya akan semakin berbahaya dan fatal untuk warga masyarakat di sekitar Muara Baru. Nah, ini adalah kondisi pondasi yang sudah amblas dan tanggul yang sudah bolong. Bisa teman-teman lihat sendiri. Kondisinya cukup mengkhawatirkan ya, karena antara pondasi dengan tanggul di atasnya itu terdapat kerenggangan. Jadi ada semacam jarak begitu ya. Ini kalau terus dibiarkan, dikhawatirkan tanggulnya itu akan roboh karena tidak menempel pada pondasinya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi melihat-lihat bagian tanggul yang bocor di beberapa bagian ya. Ini kita akan tinjau ke sebelah utara ya. Ini di bagian sini juga banyak sekali bagian yang retak dan bocor, hingga air dari balik tanggul terus mengalir keluar ya dan menggenangi area di sekitar sini. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sebelah kiri ini dulunya adalah daerah pabrik ya. Namun karena sudah tergenang air dan tidak mungkin operasionalnya diteruskan, maka pabrik ini akhirnya pindah dan tidak melakukan kegiatan produksi lagi. Waduh, ini bocornya lebih deras dari yang lain ya. Nah, tanggul ini juga digunakan oleh warga masyarakat sekitar Muara Baru untuk area memancing dan anak-anak yang bermain di sini ya, mereka renang di daerah laut sini. Nah, ini teman-teman ada lagi yang bolong nih, bagian yang bolong tuh, dan ternyata bolongnya tuh tembus ke dalam ya. Kita bisa lihat air lautnya tuh di dalam kelihatan. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, ini ada area yang bolong lagi. Bolongnya cukup besar ya. Ini amblas nih. Amblasnya cukup dalam karena proses alamiah ya, dan di bawahnya sini ada rembesan air juga, sehingga banyak sekali air yang menggenang di sini karena rembesan dari balik tanggul. Nah, terus ke sananya lagi, hampir di setiap bagian terdapat retakan, dan ini bolong lagi nih, tanggulnya bolong lagi. Ya, kita akan terus ke sana melihat bagaimana kondisi tanggul ini yang sekarang kondisinya ya bikin khawatir begitu ya teman-teman. Ya, kalau dilihat kondisinya sekarang, tanggul ini memang kondisinya cukup memprihatinkan ya teman-teman, karena bisa kita lihat sendiri di bawah ini, di bawah bangunan tanggul ini pondasinya sudah banyak yang amblas ya. Ini tepat saya di dekat lokasi yang amblas, dan ini besar sekali dan dalam hingga bolong ini nyambung ke laut. Nah, dikhawatirkan kondisi seperti ini akan bertambah parah kalau tidak segera diperbaiki, dan akibatnya tanggul ini tidak kuat menahan beban karena pondasinya yang sudah semakin amblas begitu ya teman-teman. Jadi ini harus jadi perhatian kita semua ya, pemerintah juga, agar
tanggul ini segera diperbaiki, segera ditambal yang bolong-bolongnya, atau kalau mungkin ukurannya diperlebar dan ditinggikan lagi supaya lebih kuat dan lebih kokoh lagi. Dengan melihat fakta mengkhawatirkan ini, kemudian wajar bila masyarakat Indonesia banyak yang bertanya, kenapa pemerintah malah menjual pasir ke Singapura, sementara kebutuhan di dalam negeri saja, khususnya Jakarta, masih jauh dari kata cukup. Lihat ya teman-teman, di sini banyak sekali bagian yang sudah bolong, yang sudah menganga lebar sekali ini. Ya teman-teman, ini dan tembus ke dalam, ya tembus sampai ke laut sana. Jadi kalau misalnya ada pasang besar nih, lautnya pasang gede, airnya bisa ke sini, bisa keluar lewat celah-celah sini ya, karena memang nyambung ya ke sana. Nah, ini hampir berapa meter selalu ada bolong seperti ini. Nah, sudah pada bolong ya teman-teman. Nah, ini bolongnya lebih gede lagi nih, amblasnya lebih dalam lagi. Wih, ini lebih mengerikan lagi nih teman-teman, lebih mengerikan lagi nih. Jadi antara pondasi dengan bangunan ini hampir terpisah nih ya teman-teman, karena bolongannya cukup panjang ini ya. Jadi nyambung dari sana, dari ujung sana hingga ke ujung sini nyambung. Tuh ya, bisa dilihat. Dan amblasnya gede banget nih ya. Jadi dikhawatirkan tembok ini, tanggul ini karena pondasinya rapuh ya, amblas, jadi tidak kuat menahan beban yang ada di atasnya. Tentu kita berharap agar pemerintah yang baru bisa memperhatikan kondisi ini, karena walaupun Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, namun keselamatan dan kehidupan warga Jakarta harus tetap mendapatkan jaminan.